Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Lukis? Ya, ini gini Pak. Saya mau meminta tanggapan Bapak tentang sebuah kasus. Jadi ada kasus itu seperti ini Pak Malik. Misalnya ini ada seorang guru yang bernama Bu Tati, itu guru kelas 5, itu merupakan rekan kerja Anda, rekan kerjanya Pak Malik, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Nah, ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelasnya Pak Malik. Ya. Nah, Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Nah, sekarang kepala sekolahnya Pak Malik dan orang tua murid itu juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap depan pintu kelas Ibu Tati. Kemudian Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati juga mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, ini menurut Pak Malik, sebagai temannya Bu Tati yang sama-sama guru kelas 5 di kelas paralel, itu kira-kira apa yang akan Pak Malik lakukan? Ya. Terima kasih. Ini saya akan mencoba menjawab. Ya. Jadi kalau menurut saya itu dari Bu Tati itu ya kita sebagai teman atau sebagai keluarga dalam satu lembaga itu saya anggap sebagai keluarga. Kita harus mengingatkan. Ya, saya kira tidak ada jeleknya kalau kita mengingatkan sesama rekan kerja, ya, sesama manusia, terlebih sesama Muslim dan sebagainya. Dengan cara mengingatkan dan dengan bahasa tentunya yang bahasa yang apa ya istilahnya yang bisa diterima oleh Bu Tati tadi, bahwasanya untuk memperlakukan anak, kita mengingatkan bahwa untuk memperlakukan anak itu tidak harus sama, maksudnya dengan anak-anak yang lain. Nah, kemudian kalau anak melakukan kesalahan, saya kira itu wajar. Semua anak pasti pernah melakukan kesalahan. Dan di dalam memberikan sanksi, jadi di dunia pendidikan itu istilahnya sanksi, pujian itu pasti ada. Tidak ubahnya kalau kita ini menghadapi anak kita. Kalau anak kita di rumah, umpamanya kalau anaknya memang melakukan hal-hal yang bagus, ya kita beri semangat dengan cara memberikan pujian atau bahkan apresiasi berupa benda yang dia suka. Namun di sisi lain kalau melakukan sesuatu kesalahan, kita juga akan memberikan sanksi. Namun di dalam memberikan sanksi, kita tidak boleh istilahnya memberikan sanksi yang sifatnya terhadap sanksi atau hukuman secara fisik. Kedua, bahwa kalau kita salah di dalam memberikan sanksi, itu efeknya banyak. Salah satu contoh, efeknya ke kita bisa juga, efek ke anak juga bisa. Anak bisa trauma, anak bisa nantinya dendam. Kalau dendam terhadap kita, kan kita tidak ingin. Jadi kita di dalam memberikan pembelajaran atau menghadapi anak, kita kalau bisa ya bisa dikenang oleh anak-anak, namun ya kenang-kenang hal yang baik lah dan yang mengajikan. Jangan sampai hal yang seperti itu. Saya yakin itu anak nanti akan terkesan, teringat sampai kapanpun, dan bahkan dia ya kalau teringatnya dia sadar tidak apa-apa kalau dendam. Nah, ini yang pertama itu. Kemudian efek ke kita. Nah, itu termasuk dendam, itu efek ke kita. Kedua, belum efek ke temannya.
Jadi kalau saya lihat dari cerita ibu tadi bahwa anak-anak juga terpengaruh oleh tangisan si temannya itu tadi. Nah, otomatis anak-anak ini juga akan merasa apa ya istilahnya juga iba, namanya teman, dari rasa iba, prihatin, jadi ini bercampur macam-macam, timbul pertanyaan diapakno ya, diapakan ya ini si anak tadi kok sampai menangis. Saya kira itu kalau saya jadi mengingatkan pada Bu Tati tadi, di dalam kita harus hati-hati karena anak ini apa ya sifatnya masih ibaratnya masih apa ya sensitif sekali, jadi harus hati-hati di dalam kan memberikan sanksi atau hukuman tadi. Mengingatkan artinya berarti Pak Malik, kira-kira menurut Pak Malik bisa tidak Pak Malik memberikan interupsi ketika di saat itu Pak Malik kan bukan tidak punya wewenang di situ karena wewenangnya itu wewenang kelasnya itu. Jadi mengingatkannya setelah itu atau saat itu juga gitu Pak? Kalau saya mengingatkannya ya kita cari timing yang tepat, jadi cari waktu yang tepat. Nah, katakan kalau Bu Tati itu di bawah saya ya istilahnya umur usianya di bawah saya ya, lantas yang ngomong Bu Tati atau D atau gimana gitu dengan bahasa yang halus, bahasa yang tidak menyinggung. Bu, apa kira-kira di dalam memberikan sanksi tadi apakah sudah betul, apakah kita tinjau kembali itu, jadi efeknya ke kita bagaimana, efeknya ke anak bagaimana, kira gitu. Jadi kita walaupun tidak punya apa ya ranah di situ, itu kan jadi kelas itu merupakan hak dari tadi. Namun yaitu tadi kita pertama kita sebagai manusia, sebagai rekan kerja, sebagai non muslim, kalau Tatinya non muslim apa, sebagai sama-sama muslim, juga sebagai sama-sama pendidik, lebih dalam satu itu. Jadi konteksnya hanya itu. Jadi mengingatkan masalahnya apa, kalau nanti efeknya ke masyarakat atau ke yang lain, guru di sana itu tiba seperti itu. Nah ini kalau tidak ada yang mengingatkan kita juga kena imbasnya, saya kira gitu. Jadi untuk interupsi itu sah-sah saja. Namun dalam konteks bukan berarti kita apa ya menganggap Bu Tati itu tadi lemah atau dia di bawah kita, itu tidak. Tapi konteksnya itu sama-sama itu tadi, sama-sama rekan kerja, sama-sama pendidik, sama-sama apa ya istilahnya itu tadi kalau sama-sama muslim. Kira itu. Masalah sanksi itu tadi kalau yang saya ketahui belajar dari guru Bangga ini sebetulnya tidak ada sanksi, tapi kembali lagi ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi nanti bila ada anak yang melanggar seperti itu nanti dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Namanya keyakinan berarti yang mereka yakini itu adalah benar. Jadi kalau tidak melanggar berarti nanti mereka sendiri yang Iya, itu malah lebih bagus seperti itu. Jadi iya. Keyakinan. Betul. Dan sekarang pernah saya dengar kan sekarang ada apa istilahnya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Makanya di situ tadi, jadi kita harus cenderung apa ya istilahnya hati-hati di dalam untuk interupsi tadi. Karena apa? Itu kewenangan dia, kemerdekaan kita, kemerdekaan mereka, jangan sampai kita apa ya ikut mengganggu kemerdekaannya. Namun anak-anak ini tadi juga punya kemerdekaan. Terima kasih Pak Malik. Sama-sama. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam.